Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur pada Allah. Kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun lewat video. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk pembelajaran kali ini. Dan kali ini di pelajaran IPA kelas 7 kita akan mempelajari mengenai energi dalam sistem kehidupan. Apa itu energi dan bagaimana pemanfaatannya dalam sistem kehidupan itu sendiri. Selanjutnya, setiap ilmu yang ada di dalam IPA alhamdulillah sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kali ini Quran yang membahas adalah Quran surat Yasin ayat ke-80, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, ternyata Allah sudah membahasnya sangat lengkap. Jadi satu ayat suci Al-Quran itu mampu mencakup seluruh bidang ilmu di dalam IPA yang kita pelajari. Dan Poki akan meminta maaf dari awal bahwa Poki akan lebih cepat menerangkannya. Tapi Poki sudah sediakan beberapa gambar, beberapa penjelasan di Google Classroom yang bisa kalian akses, yang bisa kalian lihat. Kenapa Poki percepat? Karena waktunya mungkin agak singkat dan materinya cukup banyak. Jadi biasakan menonton videonya lalu kalian lihat di Google Classroom-nya. Karena di situ lengkap ada materi, penjelasan dan contoh soal. Oke, lanjut aja. Bismillah. Tujuannya kalian belajar ini adalah untuk mendeskripsikan konsep energi, mengetahui cara memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memaksimalkan usaha, mengetahui cara menghemat sumber energi tak terbarukan. Ini tujuan yang sangat berguna kelak nanti ketika kalian akan menjadi mahasiswa atau menjadi seorang ilmuwan ketika kalian ingin mempelajari sebuah energi. Nah, dari tadi Pak Oki sejak awal selalu memperlihatkan gambar yang bisa bergerak. Gambar di sini ada orang yang sedang berenang, ada anak perempuan yang sedang bermain mikroskop atau meneliti mikroskop, dan kucing yang bergerak. Karena kita kan mempelajari mengenai energi di dalam sistem kehidupan. Pernah kalian terpikir, coba Pak Oki tanya sekarang, apa itu energi dan seperti apa sih energi itu dan apa wujudnya, apa itu energi? Nah, lihat. Yang di sini dengan energik sekali ya lari, dan di sini juga sedang bermain gitar. Wah, rockstar sekali ini. Energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha itu bisa gerak, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa lain-lain. Pokoknya ketika kalian mengayuh sepeda atau ketika kalian bergerak itu kalian dibantu dengan energi karena adanya energi di dalam tubuh kalian. Jadi apa sih energi? Penjelasan singkatnya seperti yang Poki jelaskan, kemampuan untuk melakukan usaha itu adalah energi. Jadi karena energi lah kita bisa bergerak, kita bisa bernyanyi, bahkan kita bisa mengayuh sepeda kita, dan itu adalah energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Seperti inilah pengertiannya. Nah, energi itu mempunyai satuan di dalam internasional yang disebut dengan joule atau disingkat dengan J. Jadi 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ini adalah satuan dari energi. Nah, sumber dari energi itu apa? Bisa berbentuk dari makanan, bisa berbentuk dari kimia, bisa berbentuk dari otot. Jadi energi bersumber dari ketiga sumber itu atau dari yang lain-lain. Nah, biasanya di dalam makanan selalu ada penjelasannya di dalam kemasan itu. Kalorinya berapa 260, karbohidratnya berapa 220 gram, proteinnya juga berapa, selalu ada penjelasannya. Nanti Pak Oki jelaskan di materi energi makanan. Nah, ini lebih jelasnya nanti. Ini sekilas Pak Oki terangkan. Beberapa sumbernya Pak Oki sudah jelaskan, ada makanan, energi kimia dan energi otot. Ini beberapa sumber dari energi. Lalu apa sumber energi tak terbarukan? Lebih mudahnya kita pahami gini, sumber energi yang tak terbarukan itu adalah energi yang sudah disediakan oleh alam dan tidak dihasilkan kembali. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Ketika orang tua kalian akan membeli bensin, biasanya tertulis atau ada informasi bahwa premium habis. Premium itu bahan bakar berbentuk minyak. Nah, dia habis karena memang sudah mulai menipis persediaan yang disediakan oleh alam dan tidak bisa diperbaharui. Bahkan ilmuwan
bilang minyak bumi dan batu bara akan semakin habis untuk beberapa puluh dan beberapa ratus kemudian. Maka berhematlah untuk energi. Jadi sumber energi tak terbarukan adalah energi yang disediakan oleh alam, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari tapi tidak bisa diperbarui. Itu adalah tak terbarukan. Selanjutnya ada energi terbarukan. Kalau energi terbarukan adalah energi yang sudah disediakan oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara berulang-ulang tapi tidak bisa diprediksi kapan habisnya bahkan kapan selesainya. Contohnya di sini ada energi matahari. Nah, energi matahari biasanya setiap hari kita manfaatkan, khususnya oleh orang tua kita. Ada orang tua yang sedang menjemur pakaiannya, menjemur dari tekstil, bahan tekstil dan lain-lain. Banyak sekali pemanfaatannya. Ada dari matahari, energi angin bisa dihasilkan untuk pembangkit listrik. Ada juga dari PLTA tenaga air bisa dihasilkan untuk nyala listrik. Nah, itu beberapa energi terbarukan yang dihasilkan oleh alam, bisa dimanfaatkan sehari-hari, bisa dilakukan secara sehari-hari tapi tidak bisa diprediksi kapan habis dan kapan diperbaruinya karena alam yang menyediakannya. Itu tadi penjelasan singkatnya. Bentuk energi. Bentuk energi yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Apakah yang bisa mempengaruhi besarnya energi potensial itu? Nanti Poki sediakan gambar biar lebih jelasnya. Untuk penjelasannya, energi potensial dipengaruhi oleh massa yang satuannya kilogram, percepatan gravitasi bumi yang satuannya adalah gram, dan ketinggian. Di sini ketiga itu adalah yang bisa mempengaruhi tentang energi potensial. Langsung saja kepada gambarnya. Lihat, turun ke bawah. Naik lagi. Ini seperti roller coaster dan kita bisa melihat energi potensial di sini. Ada massa kendaraannya, ada gravitasi buminya, ada tinggi dari roller coaster itu. Inilah yang bisa mempengaruhi dari energi potensial. Ketika dia turun, energi potensialnya pun kembali turun atau turun naik sesuai dengan ketinggian. Ini disebut dengan energi potensial. Langsung saja anak-anak, di sini pun lebih jelas ilmuwan menjelaskan bahwa bumi yang berada di dalam kutub bumi lebih cepat potensialnya dibanding dengan bumi yang berada di dalam garis khatulistiwa. Penjelasan singkatnya ini, percepatan gravitasi di kutub-kutub bumi lebih besar daripada di khatulistiwa. Perputarannya lebih cepat, perputaran gravitasi di kutub-kutub bumi. Ini Poki sediakan gambarnya agar kalian bisa lebih jelas melihatnya bagaimana gerak atau energi dari potensial yang Poki sediakan. Lanjut kepada soal atau rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Lebih jelasnya, EP itu adalah energi potensial, satuannya joule, M-nya itu adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi dari benda atau tinggi dari benda yang berada di atas tanah. Itu adalah rumus dari energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. Mudah bukan? Kita langsung kepada contoh soal. Contoh soalnya, sebuah benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka energi potensial benda itu adalah, yang pertama kalian lakukan adalah diketahui masanya adalah 5 kg, H-nya itu adalah 2 meter, G-nya adalah 10. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan adalah EP atau energi potensial. Maka tinggal langsung saja masuk kepada rumus. EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial yang ditanyakan, energi potensial sama dengan 5 dikali 2 dikali 10 meter per second. Berapa hasilnya? 5 kali 2 kali 10. Ya, benar. Hasilnya adalah 100 joule. Energi potensialnya adalah 100 joule. Lanjut. Mobil mana yang mengalami kerusakan terparah? Bisa kalian lihat atau sebelumnya bisa kalian jelaskan dulu. Oh, ini yang tadi, maaf. Mobil mana yang mengalami kerusakan terparah? Kalau Pak Oki lihat adalah mobil yang bergerak terus, yang sebelah kanan yang ini. Dia mengalami kerusakan yang paling parah. Karena kenapa? Karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak memiliki kecepatan. Jadi kecepatan itu mempengaruhi kerusakan suatu kendaraan itu lebih mudahnya. Jadi kendaraan yang sehat atau kendaraan yang
tidak terlalu rusak, dia akan berjalan tapi begitu lambat. Tapi kalau misalkan kendaraan yang berjalan dengan normal, tidak ada apapun, dia akan berjalan sesuai dengan energi kinetiknya, akan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di bagian kedua. Mohon maaf tadi pembahasan pertama agak terpotong karena aplikasinya tidak mendukung panjang waktunya, jadi terpotong. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai di energi mana tadi? Energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak memiliki kecepatan. Ya, tepat. Jadi energi kinetik itu adalah kita bergerak aja disebut dengan energi kinetik. Jadi kendaraan bergerak atau melaju itu disebut dengan kinetik. Energi kinetik itu hampir sama dengan energi potensial, sama dengan gambar, cuman dia tidak mencari tingginya. Yang dia cari adalah laju dari kendaraan, kecepatan dari kendaraan. Itu adalah kinetik. Hampir sama bentuk gambarnya dan hampir sama juga, yang bisa mempengaruhi kinetik maupun potensial, cuma berbeda di tinggi. Kalau potensial dihitung tingginya, tinggi yang ini, kalau kinetik tidak dihitung tinggi. Dan setelah energi kinetik itu, kita bisa melihat kecepatan atau bisa disebut dengan velocity. Velocity itu adalah sebuah kecepatan yang tinggi. Bisa dilihat gambar ini velocity ini. Ini velocity, ini juga velocity, tapi ini velocity kecepatan yang tinggi, ini velocity kecepatan yang sedang. Nah, untuk menghitung kecepatan menghasilkan rumus yang artinya adalah V sama dengan S per T, di mana keterangannya V adalah kecepatan meter per second, S-nya adalah jarak satuannya meter, T adalah waktu, dan ini adalah rumus dari kecepatan. Jadi kalau disuruh berapa kecepatan motor ini, berapa kecepatan mobil, nah inilah rumusnya. Lalu selanjutnya, rumus dari energi kinetik hampir sama dengan potensial. Kalau energi potensial adalah Fp, sedangkan energi kinetik adalah Ek. Ek sama dengan 1/2 atau setengah dikali M kali V kuadrat. Keterangannya adalah Ek sama dengan energi kinetik atau J, M sama dengan massa atau kilogram satuannya, V sama dengan kecepatan gerak suatu benda. Ini adalah rumus dari energi kinetik. Lalu ada contoh soal di sini. Contoh soalnya adalah mobil raka bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Nah, ini ditanya bukan berapa kecepatannya, tapi yang ditanyakan adalah berapa energi kinetiknya. Berarti rumusnya kecepatan atau kinetik? Ya, yang tadi yang energi kinetik Ek itu rumusnya. Maka yang pertama kali kita tulis, diketahui masanya adalah 500 kg, V-nya sama dengan 10 meter per second, dan yang ditanyakan adalah energi kinetik. Gampang banget ini mah. Diketahuinya 500 kg, V-nya adalah 10 per meter. Berapa kira-kira EK-nya? Kinetiknya? Berapa? Jawabannya adalah 25.000 ya joule, karena setengah dikali dengan 500 dikali dengan 10 meter kuadrat atau 10 meter per second kuadrat menghasilkan 25.000 joule energi kinetiknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya, energi potensial, energi kinetik gampang-gampang ya. Nanti kalian bisa praktekkan dan kalian bisa hitung sendiri, bisa contoh soal-soalnya. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Kalau yang ini diulas saja, nanti kita bahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Kalau ini sebagai pengenalan aja. Ada energi kimia, tadi ada energi kinetik, energi potensial, di sini ada energi kimia. Energi kimia apa Poki? Nah, di sini Poki sudah sediakan beberapa contoh yang mempengaruhi energi kimia. Ada baterai. Karena energi kimia adalah energi yang bisa menghasilkan zat lain. Contohnya adalah batu baterai. Nah, di sini ada batang karbon, aluminium, dan zinc. Baterai tersebut bisa menyalakan, bisa mengalirkan listrik. Itu yang dimaksud dengan energi kimia. Right. Selanjutnya, di sini sudah ada beberapa contoh gambar yang bisa menghasilkan energi kimia selain dari batu baterai, lebih tepatnya. Lalu ada energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah sesuatu yang bisa menghasilkan massa dan strum secara bersamaan dan bisa menghasilkan nyalanya lampu. Contohnya adalah ini.
Energi listrik bisa nggak berubah menjadi energi kalor? Bisa. Energi listrik berubah menjadi energi kalor ketika ibu kalian sedang menggosok atau sedang melicin baju kalian. Jadi setrikaan tersebut mampu menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi energi panas atau kalor. Di sini salah satu gambarnya. Redup-redup tuh lampunya. Lanjut. Kita kepada energi bunyi. Energi bunyi adalah apa? Energi bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh getaran dan partikel yang terhubung di dalam satu udara tempat sumbernya bunyi. Itu menghasilkan bunyi. Salah satu yang bisa dilihat ini Poki tuliskan getarannya. Dia bergetar maka menghasilkan bunyi. Ini salah satu getaran magnetiknya. Partikel, magnet, udara bergetar dalam satu tempat menghasilkan suatu bunyi. Salah satunya adalah bel di dalam rumah kalian. Ada energi nuklir yang terakhir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari isi atau inti atom itu. Dan biasanya ini dipelajari yang lebih tinggi tingkatannya, kuliah atau juga SMA biasanya, karena energi nuklir biasa dihasilkan atau biasa diberdayakan oleh ilmuwan atau orang-orang yang bisa dimanfaatkan inti atomnya. Karena satu kesalahan saja nuklir amat sangat berbahaya ya. Jadi biasanya energi nuklir ini dipergunakan untuk pemerintah menghasilkan tenaga listrik, juga sebenarnya bisa untuk tenaga yang lain juga bisa. Karena energi nuklir ini dihasilkan dari intinya. Seperti di sini Poki ada kondensornya, turbinnya, generator, kontainer struktur. Makanya pembahasan untuk nuklir itu dia sendiri energi nuklir, dia lebih banyak pembahasannya karena mencakup banyak sekali pembahasan di dalam inti atomnya, belum lagi turbinnya di luar atomnya. Jadi yang jelas kalian harus tahu bahwa energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari inti atom. Seperti itu penjelasannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat, bahkan terlalu lambat atau banyak kekurangannya, Poki minta maaf. Tapi Poki sudah sediakan contoh soal, penjelasan, rumus, dan lain-lain di Google Classroom kalian. Selalu cek. Nah, di sini ada Bumblebee tuh. Bumblebee mengucapkan terima kasih. Jadi, semangat kalian belajar, jaga selalu kesehatannya, pakai masker selalu, sering cuci tangan. Semangat belajar IPA. Poki doakan kalian gapai cita-cita kalian. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.